Jangan lupa edukasi ART Anda supaya tidak mencuri. Iyalah, Bener jangan dong. nyuri. Duh, kalau nyuri tuh ya, aduh. Oke lah ya, si Willis lagi kagak jelas dari tadi bolak-balik mau bikin YouTube dari tadi ya, dia nggak jelas mondar-mandir nanti keluar nanti ke dalam, nggak tahu dia maunya apa, gue juga bingung ya. Nah cuman masalahnya hari ini kita mau bahas apa? Podi. Oh, ini kok yang lagi Apa? viral di minggu ini ada Pencurian apa? Patek Philip. Kolor. Bukan, Patek Philip. Oh, yang lagi rame tuh ya? Sini dulu, woi. Sini lu. Apa sih? Sini kita bahas dulu. Ini lagi viral nih bro. Ada apa ART ya? Asisten rumah tangga ya. Dia mencuri Patek Philip seharga 3 miliar. Dijualnya cuma 550 juta pak. Bilangnya di 50 deh. Ya itu dia jual 550. 600. Nanti lu kena, jangan. Nggak boleh ya. Hobi dia tidak menerima barang-barang batangan ya. Tolong ya. Ya jadi ini Berarti kita... artinya apa? ART juga mesti kita edukasi ya. Kalau jam tangan itu bisa dijual 3 miliar itu maksud lu kan? Bukan anjing. Nggak kayak gitu juga caranya bos. Maksudnya lu kalau... YouTube ya kita kan mengedukasi orang, mau influence orang. Kalau ART lu tahu jam tangan mahal, tahu harganya boleh. Tapi jangan disalahgunakan seperti itu. Punya majikan lu ambil terus tuh jual ke... Itu kan salah. Itu namanya pencurian. Ya tapi itu pencurian salah dong. Salah. Salah. Udah curi, salah, terus dijual murah, salah juga. Nggak tahu harga pula ya. Atau harga. Nah. Nggak. Tolong buat ini- ART nonton kita biar tahu harga jam men. Nggak. Jadi pelaku ini berhasil menukar jam tangan aslinya dengan palsu. Pertanyaannya, seberapa sulit bagi orang awam untuk membedakan Patek Philip asli dengan yang palsu? Ya gampang lah. Apalagi kemarin yang dicolong itu gold kan. Rose gold lagi. 5712 yang rose gold, yang full gold. Gua nggak pakai mata aja, gua tahu hasil palsu. Itu udah gold. fix palsu sih. Palsu sih, fix sih. Nah cuman yang Karena anehnya... gold itu berat kan. Gold itu berat. Nah, cuman yang lebih parahnya lagi, barang aslinya adalah 5712 rose gold. Yang dia tukar adalah 5711 rose gold. Dan itu 5711-nya pun bukan Patek Philip, Pak. Ini Pantek Philip, Pak, itu, Pak. Ya, berarti Coba lu lihat tuh, barangnya berarti si begitu. ART perlu kita edukasi biar bisa bedain asli sama palsu. Bukan ini, Bukan ya? ini bukan. Nah ini ya, ini bukan edukasi untuk mencuri ya, jangan ya. Bukan ya, ini bukan gitu ya. Maksudnya edukasi kalau tapi bentar ngomong serba salah anjing. Kan ngomong serba salah kan lu. Tuh lu kayak ngajarin orang ntar anjir. Orang juga tahu bercanda kok. Enggak, tetep aja, Cuk. Dari beritanya kan intinya kan ART ini ngambil Patek Philip 5712 rose gold seharga 3M ya. Dijual was only ke entah siapa. Dia jual di mana? Jakarta atau di mana jualnya? Surabaya ya. Ditangkapnya di Surabaya. Oke, berarti antara kalau nggak di Surabaya atau nggak di Jakarta dong, terjualnya di area sana dong. Nah, terus dia jualnya di harga 550 juta. Oke, Nah pertanyaannya adalah yang beli itu siapa? Pedagang lah. Pedagang. Berarti itu pedagang tahu dong Temen kalau lu ini kan? barang curian dong. Gue mana gue tahu. Bukan ya? Bukan lah. Temen lu juga berarti kalau gitu. Anjir. Pertanyaannya adalah gimana lu kalau sebagai pedagang nih? Kalau misalnya pedagang ya, misalnya pedagang jam tangan mewah nih, lu kan pasti tahu harga dong. Mungkin nggak lu beli itu barang seharga only 550 juta? Pertama, Gitu loh. pedagangnya juga jahat tuh. Satu begitu. Ya kan? Mungkin Udah ya, tahu mungkin barang- ya. Ini mungkin ya. Udah mungkin tuh ya. barangnya di atas 2 miliar. Ditawar 550. Oke. Ya kan? Meskipun batangan ya. Ya. Oke. Jadi yang nyolong jahat, yang beli juga jahat. Isinya kumpulan penjahat. Jadi penjahat semua. Jahat juga dong, bener dong? Bener. Iya kan? Bener. Ya nggak bener itu. Jadi Nggak maksudnya bener. begini ya, kalau kita melihat nih ya, maksudnya kenapa tuh kita itu hobi jam sebenarnya agak anti dengan barang batangan ya? Kita nggak pernah beli batangan. Betul. Kecuali dari orang-orang kenal ya. Kalau Iya. orang kenal ya kita beli gitu loh. Cuman kalau misalnya orang random datang, dia biasanya kita begini kan, ini barang nih batangan nih. Oke, lu mau jual berapa? Dia kalau misalnya buka harga udah ngaco, gue udah agak-agak curiga tuh. Jangan kan buka harga ngaco, batangannya udah males. Iya sih, benar sih. Benar sih. Hidup jangan dibikin susah bro. Bener gak? Betul. Betul. Iya. Cuman ini yang, ya gue nggak tahu ya dia jualnya ke seller kah atau mungkin jual ke siapanya kan kita nggak tahu ya. Cuman kalau memang seandainya dia jualnya ke seller, nah itu berarti ya mungkin seller tahu kalau itu barang curian bos. Gitu loh. Tapi intinya dia tawar 550 juga
Yang nawar juga jahat sih orangnya. Mungkin dari yang jual pun udah buka harga duluan juga, Pak. Oh, saya mau jual 500 juta bisa nggak? Nah, ya kan bisa kan Berarti bisa jadi begitu. yang mau jual bodoh gitu. Yang mau jual beleguk, ya kan? Nah, yang mau nerima juga agak beguk gitu, maksud gue begitu. Gitu. Pertanyaan netizen, batangan tuh apa? Batangan, apa dulu nih batangan nih? Tadi bukan maksudnya. Lu pernah beli handphone gak di Roxy? Oh ya, jadi bahasa batangan itu adalah bahasa kalau jam tangan tidak ada surat, tidak ada kotak. Jadi Tapi itu cuma jamnya aja. berawal dari beli handphone kan? Awal dari beli handphone. Iya kan? Dari Zaman beli dulu handphone. orang kalau beli handphone batangan. Batangan, Handphone kan batangan. Ya. Kalau jam tangan kan nggak batang. Betul. Biasa kalau kita ngomong bahasa kerennya di jam adalah watch only. Watch only. Cuman jamnya aja gitu loh. Sebenarnya tuh nggak ada masalah kalau misalnya kita menerima jam tangan batangan pun kita tuh nggak ada masalah. Cuman Tapi agak agak males dulu. gua kalau beli batangan gitu. Ya, cuman makanya kalau misalnya dari orang yang kenal, dari kita punya relasi ya nggak apa-apa kita ambil. Cuman kalau misalnya yang dari orang yang random apa ya, gue juga agak ngeri ya gitu ya. Karena kan sekarang udah banyak kasus begini bro. Tonya barangnya curian. Tapi definisi jam batangan tuh bisa karena box paper hilang, bisa karena dia tinggal di luar negeri, terus pas balik ke Indo box paper nggak dibawa, Ini bawa ya kan? pindahan rumah boxnya hilang. Iya. Bisa juga barang colongan. Barang colongan, Iya. ya kan? Bisa juga barang dari bapak maknya warisan boxnya udah nggak ada lagi. Oh ya, terlalu vintage, terlalu lama, terlalu tua. Ya. tua. Udah pindah rumah. Pindah rumah, ya. Ya, Tapi ini, nggak kebawa. cuman kalau jam tangan batangan itu yang biasa kita ambil tuh kayak jam-jam yang vintage kita ambil karena emang vintage memang udah jarang banget yang ada box box papernya. Nah, kalau yang itu masuk akal. Cuman kalau misalnya barang Patek ini kan baru keluar 2024 nih, tiba-tiba lu jual batangan kan aneh, Bos. Iya, Bener gak? Iya. Itu kan aneh kan? Gitu loh. Jadi hati-hatilah ya bagi kalian semua yang punya jam tangan di rumah gitu ya. Maksudnya ya kan jamnya bukan harga murah ya, Bos ya. Itu kan udah harga miliaran nih. Ya paling nggak simpenlah di tempat yang Benar. sewajarnya ya gak sih? Taruh di brankas kek, di bawah kolong tempat tidur kek, di mana kek ya. Bener. Ya kan? Bener dong. Bener gak begitu? Di berangkas yang bener, Ben. Gimana sih lo kalau tempat tidur? Nah ini dia nih, orang old school, taruh berangkas. Kolong ranjang. Old school, orang smart tuh. Kolong ranjang gua tuh dibuka, ada pintu berangkas lagi, Bos. Gila. Orang smart tuh di berangkas tuh masih ngomongin kolong Nah ini, ranjang. ini emang kelasnya masih di bawah, masih memang pakai berangkas. Kita bunker di rumah, Bos. Ya, Lu sorry ya. makin lama kok ngomongnya kayak makin kayak siapa? Sultan Gunung Uranium ya. Cuman dia begini ya, Po ya. Dia belum dijelasin kronologinya gimana ya, kok bisa sampai hilang gitu ya. Tiba-tiba pulang. Ditukar aja dan nggak sampai 24 jam kan langsung ketangkap. Jadi ada rekaman CCTV-nya dia ya ngangkut pakai kacamata hitam terus bawa keluar. Tapi ini jam tangan 5712R ini ya, udah 2 kali masalah loh. Lu inget Iya, nggak waktu kemarin tahu. sempat ada yang di-post sama satu pedagang juga, yang hilang juga sama, 5712 yang all gold juga. Iya, Patek Philippe kan. Nah, ditukar sama yang palsu. Oke? Nah, yang ini pun juga sama nih. Coba deh kalian sempat ada seller dari mana nih, dari Indo nge-post ya. Jadi sempat ada satu barang juga hilang, 5712R. Tapi nggak lama, sama juga nggak sampai 24 jam, barangnya ketemu. Lu kasih pesan lah buat maling-maling gitu. Pesan apa? Nah, lu nggak pesen lah. Lu kan mantan maling sama cowok gimana? Lagian ya lucu ya. Lu Patek Philippe nipu orang, mencuri gitu segala macam. Patek Philippe tuh asli dengan palsu tuh pasti beda jauh. Jauh sekali bro, apalagi Jauh. Rose Gold. Apalagi Rose Patek Gold. Philippe lu shake aja, bunyi rotornya itu beda. Jadi ditukar asli ke palsu tuh pasti ketahuan, nggak mungkin enggak gitu loh. Iya, Ya. intinya gini deh. Buat apa sih? Bukan cuma Patek Philippe doang deh. Dunia jam tangan tuh, even Rolex pun apa tuh ketahuan semua. Pasti tahu. Tahu, Apalagi yang ada punya, nomor serinya. apalagi ownernya pasti tahu. Iya. Itu Ada pasti- nomor serinya segala Kenapa macam gitu ART loh. itu bisa nyolong itu pasti karena owner itu kan tinggal di apartemen ya. Apartemen. Pak Kubuwono lu. Ya pasti pulang taruh di meja gitu ya kan. Bisa juga begitu. Karena kan rumah sendiri. Rumah sendiri. Iya, taruh iya, di iya. meja, taruh di mana gitu. ART kan suka beres-beresin. Ya pasti ketangkep lah. Jadi sebenarnya yang gue lihat mungkin karena gue ketemu sama beberapa customer gue kalau pas ke rumahnya gitu. Jadi jamnya tuh mereka suka diletakin di meja dapur gitu loh. Atau nggak di meja makan gitu bro. Ada yang kayak begitu. Gue pun juga begitu di rumah. Tapi ART gue mah aman. Kadang-kadang gue bilang, ambilin Frank Muller gue dong. Dia tahu yang mana Frank Muller. Ambilin Patek Philippe gue dong. Dia tahu Patek Philippe yang mana. Pandai Pam 000 ya. Dia tahu Pam yang mana. ART gue tuh educated. ART lu Tahu jam tangan. Pedagang. ART lu pedagang kayaknya. Gak dagang. Tapi gue ART gue aja gue edukasi. Ini namanya
pump 372 gitu loh. Atau nggak gini deh, misalnya kalian tuh sebagai kolektor nih jamnya banyak nih ya. Nah tapi ada 1 atau 2 jam tangan yang harganya miliaran, emang kalian jarang pakai, taruhnya di set di box bank, itu kan juga bisa. Ribet kalau mau pakai mesti ke bank lagi. Iya, kalau dia banyak nih, dia mau pakainya sukanya apa, ya kan? Cuman kan lebih aman begitu. Ya cuman ya balik ke ini masing-masing lah ya, cuman. Tapi yang paling benar ya ART kita edukasi. Supaya Supaya jangan kan pantarnya gue kan banyak nih. Kadang-kadang gue mau pakai pump nih, pump 557, udah tahu mana tuh 557. Gitu. Iya, edukasi tentang tahu tipe jam tangan atau apa yang dulu. Ini kan dia orang nyolong, Pak. Masa lu ini orang nyolong, masuk. Begitu kita edukasi ART, dia tahu nih tipenya apa, harganya berapa. Dia tahu dia nggak bisa nipu kita. Mau nipu kita ditukar palsu nggak mungkin. Ya cuman gitulah ya. Ini pelajarannya pasti. ya. Ini tuh pelajaran nih. Pokoknya ini pokoknya udah berapa kali begini nih ya. Kayaknya tahun-tahun ini baru sekali ya. Tahun lalu ada 2 kali juga tuh yang tokonya juga rampok tuh anjir. Tahun Maret ada yang gitu. Yang dirampok gitu kan. Yang COD mau dibunuh. Oh iya. Nah itu juga sama tuh. Sekarang maksudnya kan jam tangan mewah ini kan ya banyak orang tahu lah ya. Ya lebih hati-hatilah gitu lah ya. Ya gak sih? Iya hati-hatilah. Lu lagi pakai apa hari ini? Jam. Pakai Hublot. Hublot apa? Hublot King Power Titanium. Size berapa? 48 lah. Ngomong yang jelas makanya. Ngomong yang setengah-setengah. 48 mm Titanium, mesinnya Unico. Nah gitu. Flyback. Nah Lu pakai apa? Off-tech. Ngomong. Nah ini off-tech Panda nih, tapi stripe hitam. Lu lihat tuh, off-tech Panda gua pakai stripe hitam, jadi garang gak sih? Ya gak? Sama baju gua nih, pakai VTNT lagi. VTNT lagi ya. Ini kalau mau beli di Level Up Sneakers. Oke, ini baju gua pakai mulu 3 hari gua gak ganti baju. Jorok lu. Loh, kan bersih bos. Kan di AC mulu. Bagus. Ini gua pakai. Jamnya sih garang. Hah? Jamnya garang. Bagus kan? Ganti stripe hitam. Kalau dipakai malu jadi nggak garang. Ayo kita pantai lah bang ya. Kita keluar pantai lah ya. Jangan. Segame 2 game aja. Segame 2 game. Oke lah. Jadi gini. Oke. Jadi gini. Jadi apa nih? Nah terus sekarang lu suruh gue bahas nih. Gimana penyelesaiannya gimana? Katanya update-nya di bawah 24 jam udah langsung ketangkep. Ketangkep. Nah barangnya gimana? Barangnya jadi itu dong. Jadi bukti apa? Barang bukti. Barang bukti jadi ya enggak lah, dikembalikan juga. Setelah jadi barang bukti kan dikembalikan. Ya jadi intinya gitu lah ya. Untung orang ketangkep. Jadi karena polisi Indonesia kan udah terpercaya sekarang. Good. Iya betul. Nah, jadi intinya begitulah ya, tadi udah kita kasih tips saja begitu ya. Kalau yang punya jam tangan mendingan gimana ya. Terus kalau untuk para seller ya janganlah nakal, Bos. Ya gak sih? Kalau misalnya ini diambil sama pedagang, kalau ya maksudnya kan lu kan tahu harga nih barang 3M. Dia bukan harga GoPay, lu udah tahu lah berarti artinya apa lah. Kemungkinan juga bukan pedagang sih ambil, bisa aja penggadaian. Mungkin juga bisa jadi. Iya. Tapi dia jualnya belum tahu kan di mana kan? Siapa? Belum tahu maksudnya dia belum tahu jualnya kemana gitu kan, enggak kan? Ya udah oke lah kalau gitu lah paling ya. Kemungkinan seperti itu. Jadi hati-hati aja ya. Kalau kata Bang Napi, kejahatan bisa terjadi jika ada kesempatan. Iya. Kesempatan selalu ada. Ngomong dong, waspadalah. Waspadalah. Hah? Waspadalah. Bro, itu zaman lu SD, bro. Lu kan mata napi, coba. Mata napi. coba dulu. Ya udahlah, waspadalah ya. Udah tuh aja lah ya. Baik, kalau gitu ya. Jangan lupa edukasi ART Anda supaya tidak mencuri. Iyalah, jangan nyuri. Duh, kalau nyuri tuh ya, aduh. Dilarang mencuri. Dah, bye. Iya bener, update-nya cuma itu. Itu doang kan? Iya, makanya. Ya, jangan nyolong. Goblok.